Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pejuang wirausaha, berjumpa kembali bersama saya Muklis Sofyan di channel YouTube Muklis Sofyan. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi 4 dari Mengapa Bisnis yang sudah kita ambil beberapa minggu yang lalu ya. Buat sahabat-sahabat pejuang usaha yang sudah nonton, yang mungkin terasa bermanfaat apa yang saya coba sharing di sini, boleh. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like serta share. Mudah-mudahan bisa berguna buat sahabat-sahabat pejuang lain, pejuang wirausaha yang lainnya di luar sana. Oke, baik sahabat pejuang wirausaha, seperti yang di sesi ketiga kemarin yang saya salah satu contohkan, yaitu figur atau tokoh kita dalam berbisnis. Nah, memang saya setelah saya membuka usaha di Pekanbaru, ya, itu saya sudah mulai mencari contoh atau figur. Nah, alhamdulillah waktu itu saya ketemu figur dalam dunia bisnis, yaitu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sendiri sebagai suatu nasana. Konsep menyantuni ini sudah diterapkan di dalam proses bisnis Rasul Sallam, ya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana juga menyantuni. Nah, ini juga dilaksanakan oleh konsep bisnis hari ini. Apa itu? CSR, ya, CSR, apa? Social Responsibility, ya, community. Sebuah kegiatan sosial bisnis oleh perusahaan. Nah, ini juga dipakai ya. Nah, apakah hanya dari sisi tersebut itu saja konsep bisnis yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak, saudara pejuang usaha. Banyak sekali konsep bisnisnya. Apa konsep bisnis yang paling luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di masa beliau sebelum diangkat menjadi seorang nabi? Yaitu pertama, jujur. Nah, ini yang luar biasa sekali. Ini yang sangat penting. Jujur ini menjadi sebuah sebuah dasar atau sebuah pembelajaran yang ayah saya sendiri almarhum itu menekankan kepada saya pribadi. Nah, ini kita punya pengalaman pribadi dengan konsep jujur ini. Ayah saya pada saat mengalami musibah kebakaran yang saya pernah ceritakan di sesi sebelumnya, ya, itu di 98. Nah, waktu itu ayah saya memang kita juga belum memahami konsep riba waktu itu, dan saya juga masih sekolah SMA, belum begitu mendalami. Dan memang ayah saya juga waktu itu ada terlibat istilahnya dengan lembaga keuangan. Nah, pada saat terjadi kebakaran, itu hampir semua nasabah dari lembaga keuangan tersebut yang satu pasar dengan almarhum ayah saya, itu tidak melaksanakan kewajibannya. Atau istilahnya tidak membayar cicilan. Tapi ayah saya pada saat itu tetap membayar. Ya, di bulan jatuh tempo di bulan tersebut dibayar, dicicil terus. Tahu-tahu apa yang terjadi, sahabat pejuang sekalian? Dengan itikat baik lagi, dengan kejujuran yang dilakukan oleh beliau, ayah saya diangkat menjadi nasabah terbaik untuk lembaga keuangan tersebut, sehingga ayah saya dikirim untuk ikut pelatihan karena itikat baik kejujuran tadi. Nah, itu salah satu contoh yang saya sendiri almarhum ayah saya alami. Saya tahu ini karena saya ikut terlibat pada masa itu. Nah, apa contoh lain? Nah, ini juga contoh lain yang saya alami juga. Langsung saya pribadi. Jadi semua sesi apa yang saya sampaikan di sini rata-rata adalah pengalaman pribadi dan juga pengalaman orang yang sudah dijalani. Nah, pada saat saya membuka toko yang kedua di Pekanbaru tahun 2006, hampir 80% barang yang saya miliki itu adalah, atau barang yang saya jual itu adalah barang hutang dari supplier. Saya ingat sekali waktu di awal itu saya hutang kurang lebih sekitar 300 jutaan, ya. Nah, waktu itu saya dikasih tempo oleh supplier saya. Kebetulan supplier saya tidak di Pekanbaru, dia adanya di Palembang, semua dia ada di Jakarta dan Bandung. Saya dikasih tempo 2,5 bulan sampai 3 bulan. Nah, alhamdulillah saya punya dapat dari toko yang pertama, saya bisa mengumpulkan dana untuk sewa. Dari sewa itu saya buka toko, barangnya hampir 80% itu adalah barang supplier, dan saya terhutang kurang lebih sekitar 300 jutaan. Nah, pada saat jatuh tempo, saya kondisi yang namanya waktu itu baru mulai, ya, baru jalan 3 bulan, belum ada penjualan yang cukup bagus. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya tidak bisa membayar. Dengan angka tadi, akhirnya saya berpikir apa yang harus saya lakukan. Tapi saya ingat pesan almarhum saya, apapun yang terjadi di dalam dunia usaha, kita harus tetap jujur apa adanya. Ya,
Nah, alhamdulillah akhirnya apa yang saya lakukan? Waktu 2002 mungkin Android belum terlalu booming ya. Mungkin masih handphone apa ya dulu 2002 handphone biasa lah ya, Nokia apa segala macam itu. Nah, alhamdulillahnya ada handphone. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya hanya meng-SMS ke supplier saya. Kebetulan supplier saya ini keturunan Sumbar ya. Jadi kita pakai bahasa Minang, saya bilang itu SMS, "Assalamualaikum dah." Sebelum saya bilang ke dia SMS, "Sebelumnya saya minta maaf dah, sebelumnya saya belum bisa bayar hutang saya. Karena saya masih baru, penjualan belum bagus. Seandainya udah tidak percaya, silahkan datang ke Pekanbaru, kita hitung berapa barang udah yang terjual, saya akan bayar yang terjual, sisanya silahkan mungkin tidak bisa bawa." Saya bilang begitu di SMS. Kenapa? Sebenarnya kalau saya mau menghindar atau kata orang mau kabur, bisa saja. Karena supplier saya di Palembang, ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung. Toh mereka juga mau datang jauh-jauh, ya. Dan mereka sendiri juga nggak tahu di mana toko saya di Pekanbaru. Yang cuma mereka tahu saya buka toko kedua. Setelah saya kirim SMS tadi, alhamdulillah nggak sampai 5 menit keluar di handphone saya nomor Palembang. Masya Allah, saya dengan gemetarannya gitu. Ya sebenarnya setiap kita punya rasa takut ya. Cuman intinya bagaimana kita menghadapi rasa takut tadi. Akhirnya saya angkat sebelum supplier saya tadi menyapa, saya sudah langsung menyapa duluan. "Assalamualaikum dah." Langsung saya jawab, "Dah, sebelum saya minta maaf, saya belum bisa bayar. Kalau udah nggak percaya silakan datang Pekanbaru." Sahabat pejuang, apa respon dari supplier saya tadi? Masya Allah, luar biasa. Bukan dia nuntut ke saya, bukan apa, malah dia bilang begini, "Nggak apa-apa Pak Haji." Waktu itu saya dipanggil dia Pak Haji, walaupun saya belum Haji ya. "Nggak apa-apa Pak Haji, biasa tuh bisnis." Terus dia bilang, "Kira-kira sekarang Pak Haji butuh barang apa lagi?" Masya Allah, luar biasa sekali. Saya jangankan ditawarkan lagi, diberi kemudahan saja untuk perpanjang itu sudah luar biasa gitu. Nah, inilah poin luar biasanya, kejujuran. Nah, saya banyak menemu beberapa teman saya mungkin pedagang di luar sana ya. Biasanya momen penting ya seperti Lebaran gitu ya. Biasanya mereka sebelum Lebaran itu dapat hutangan dari supplier. Ya. Nanti pada saat Lebaran uang terkumpul. Nah, uang terkumpul ini terkadang kita lupa diri. Ya, ada yang mungkin coba ngambil mobil baru, kredit ya, supaya bisa pulang kampung bergaya gitu. Nah, pada saat jatuh tempo mau bayar, uang udah nggak ada lagi. Nah, ini salah sekali sahabat pejuang ya. Yang paling utamakan adalah kewajiban kita. Kalau kita memang hutang supplier dan memang betul-betul kita tidak bayar, bukan karena kelalaian kita atau keteledoran kita atau penyimpangan kita cukup jujur aja. Nah, poin jujur inilah yang saya dapat dari Rasul SAW dan juga yang ditekankan oleh ayah saya dari pengalaman beliau tadi pada saat hutang. Banyak sekali sahabat pejuang ya, contoh jujur ini, poin jujur ini yang saya alami pribadi sendiri. Bahkan tahun 2009 kemarin, ini juga dialami oleh bisnis keluarga saya, yang dimana saya juga punya saham di sana. Di Bengkulu tahun 2009, kalau nggak salah tepatnya bulan April, dua ruko keluarga saya, milik grup usaha ayah saya, itu terbakar habis ya dalam satu malam juga. Kejadiannya kurang lebih mirip dengan 1998, tapi bedanya yang sekarang adalah di ruko. Kalau sebelumnya hanya di pasar, kan di ruko. Ada 2 ruko yang terbakar. Alhamdulillah, karena waktu itu ayah saya sudah mempunyai 5 toko, jadi 3 lagi bisa menjadi penopang walaupun 2 ini terbakar. Nah, waktu kejadian itu saya masih teringat dengan kejadian yang ayah saya alami pada saat terbakar 98, terus kejadian saya 2006 pada saat membuka toko, saya nggak bisa bayar. Terus juga 2 toko grup usaha keluarga saya ini ya, yang dimana 2 ruko ini ada yang satu ada grosiran pakaian jadi, yang satu juga ada grosiran pakaian sekolah gitu kan. Dan 50%-nya adalah hutang juga dari supplier. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mengambil sebuah peran. Waktu itu ayah saya memang sudah masih hidup. Beliau terpukul dengan kondisi kebakaran kedua ini karena pengalaman 98 itu. Saya menenangkan ayah saya. Akhirnya saya bilang, "Ya udah ayah sini saja." Waktu itu di rumah ayah saya tidak sampai ke pasar nunggu. Saya kumpulkan, kebetulan yang ngelola 2 toko ini adik saya perempuan bersama suaminya. Saya panggil adik saya 2 orang, yang perempuan tadi bersama suaminya, ipar-ipar saya. Saya waktu itu 2 hari pasca kejadian kebakaran. Saya bilang begini, "Oke, kita musibah, kita terima musibah ini ya. Seperti yang ayah saya lakukan dulu di 98 juga kita terima musibah ini.
Terus apa yang harus kita lakukan berikutnya? Nah, saya bilang kepada adik-adik saya dan ipar-ipar saya, kalian pergi ke Jakarta, temui bos-bos kalian, supplier kalian, bawa surat keterangan dari kepolisian, dari kelurahan, bahkan koran yang meliput kejadian kebakaran ini. Nah, terus kalian temui mereka, bilang ke mereka, kita bukan minta hutang kita dihapuskan, tapi kita minta tempo pembayaran dimundurkan 2 atau 3 bulan dari tempo sebelumnya. Nah, waktu itu saya punya cek buku lembar giro, saya titip ke mereka 1 buku, kalian bawa buku giro saya tanda tangani semua, ada waktu itu 25 lembar. Nah, ambil giro yang lama, tukar dengan giro yang baru. Masya Allah, luar biasa. Apa yang dilakukan ipar saya, keduanya berangkat, mereka temui supplier, dan mereka menyampaikan apa adanya kepada supplier. Semuanya memberikan tempo pemunduran. Dan Masya Allah luar biasanya lagi, ada beberapa supplier yang mereka sendiri adalah etnisnya Tionghoa, dan tidak juga Muslim, dan juga Muslim. Apa yang mereka lakukan? Saya ingat sekali, ada sekitar 2 atau 3 supplier waktu itu, ada hutang adik saya itu ada yang 50 juta, ada yang 40 juta. Pada saat mereka menyampaikan, adik-adik ipar saya menyampaikan ke supplier, oh kondisi kami begini, apa yang dilakukan supplier tadi? Mereka memberikan potongan, yang ada hutang 50 juta menjadi 25 juta, plus dimundur temponya 2-3 bulan. Utangnya ada yang 40 juta dipotong menjadi 20 juta. Masya Allah. Inilah buah kejujuran. Ya. Makanya saya bilang, kenapa bisnis? Salah satunya poinnya kita harus punya contoh, figur. Agar kita jangan sampai salah. Nah, figur yang diperlukan adalah figur yang betul-betul menjalankan bisnis, ya, sesuai dengan attitude atau sikap bisnis yang baik. Mungkin di luar sana ada juga bisnis yang sukses tapi sikapnya atau caranya tidak baik. Nah, itu tidak perlu. Kenapa? Ingat, di sesi sebelumnya kita berbisnis ini bukan hanya urusan dunia saja, karena kita berbisnis juga untuk urusan akhirat. Oke, sahabat pejuang, mungkin untuk itu cukup dulu ya untuk sesi keempat ini. Jadi itu adalah beberapa contoh, ya, contoh metode bisnis yang sudah dicontohkan oleh Rasul SAW. Ada beberapa lagi, mungkin nanti bisa kita sampaikan atau saya sampaikan ke sahabat-sahabat pejuang yang lain ya, beberapa itu mungkin di sesi berikutnya, di sesi kelima ya. Mungkin itu untuk sesi keempat ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat pejuang usaha semua. Sekali lagi, sahabat-sahabat pejuang usaha yang merasa konten atau video YouTube saya ini bermanfaat, silahkan untuk subscribe, share, dan juga jangan lupa di like. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.